Selamat pagi. Berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdiri dari 3 unsur meliputi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada di dalamnya berdasarkan fakta. 3. Informasi dalam teks bersifat objektif. Yang keempat, membahas sebuah peristiwa. 5. Teks bersifat informatif. Jadi, sifat informasi yang ada di dalam teks eksplanasi itu adalah bersifat faktual dan ilmiah karena memuat kebenaran suatu kejadian atau peristiwa. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga, berupa komentar atau pandangan berupa tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan di dalam teks. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, kemudian proses arus listrik, ya, serta penemuan-penemuan lain. Graf eksplanasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Biasa disebut dengan penjelas karena berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibahas. Yang kedua, deret penjelas atau isi. Berisi uraian peristiwa yang terjadi. Pada bagian isi tidak harus di tengah, ya, bisa jadi bagian isi ada di awal paragraf atau di paragraf 1. Yang ketiga, penutup atau simpulan, berisi pendapat singkat atau interpretasi. Paragraf eksplanasi berikut dengan judul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, Thomas Alva Edison ini merupakan tokoh penemu dari bola lampu. Itu sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berarti paragraf ini adalah memuat fakta. Kemudian, mari kita bahas, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Pada bacaan ini, paragraf pertama adalah pernyataan umum, ya, atau pernyataan yang digunakan untuk mengantar sebagai pengantar ketika kita akan mendalami sebuah paragraf. Paragraf yang kedua, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari tahun 1947. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan.
Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald, laris terjual. Paragraf kedua ini adalah paragraf isi ya. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Pada paragraf ketiga ini juga adalah paragraf deret penjelas. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi, sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Pada paragraf keempat atau paragraf terakhir ini adalah merupakan simpulan dari paragraf kedua dan ketiga. Ya, sekian pembahasan kita kali ini mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya dapat tahu ketika ada pembahasan materi-materi yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.